Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali dalam Today Message pagi ini kita belajar kebenaran dari sumber yang benar. Kali ini saya akan mengangkat tema mengenai menumpuk bara api di atas kepala. Roma 12 ayat 9 sampai 21. Menjadi ayat emasnya adalah ayat 20. Bagaimana kita mau belajar Rasul Paulus menasehati, mengingatkan, menegur, bahkan menguatkan jemaat yang ada di Roma pada saat itu. Saya akan bacakan Roma 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika dia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Kata-kata ini begitu indah, begitu berat sebenarnya untuk dipahami, menumpukan bara api di atas kepalanya. Kalau kita berpikir secara umum, mungkinkah orang menumpukan bara api di atas kepalanya? Mungkin kita menganggap orang itu sudah gila, menganggap orang itu sudah tidak waras. Apa maksudnya menumpukan bara api di atas kepala? Dia bisa kelabakan, kebakaran rambutnya. Mari kita lihat lebih dalam lagi maksud dan tujuan ini. Dan lebih jelas lagi kalau kita dengan bahasa aslinya atau bahasa Yunaninya di ayat 20 mengatakan antaktas puros soreseis epiten kepalen auta. Arang-arang api engkau menumpukan di atas kepalanya. Frase ini menumpuk bara api merupakan kata kiasan, saudara. Ternyata kata ini kata kiasan untuk hidup di dalam kasih, untuk memberi pengampunan, untuk mendoakan orang lain dalam kehidupan dalam sebuah pelayanan di mana Rasul Paulus, jemaat-jemaat Roma, dia di dalam kehidupan pelayanannya. Dan satu sisi lain juga kita memberikan sebuah pengajaran untuk orang lain bertobat. Jadi frase menumpuk bara api merupakan kata kiasan untuk hidup di dalam kasih. Satu kali begini, kalau orang yang sudah memiliki kasih yang benar, kasih yang sesuai dengan Alkitab, itu pasti paralel dengan kehidupannya. Satu contoh begini, satu kali saya membawa jajakan jualan. Seorang gembala mengatakan, "Pak, sebenarnya saya tidak perlu beli ini, saya sudah punya. Tapi karena saya kasihan, saya menyenangkan hati orang itu." Saya kaget, luar biasa orang ini. Hal sederhana, hal kecil dia memperhatikan. Tujuannya hanya untuk menyenangkan. Itulah kasih. Kasih yang memang gampang diucapkan, gampang dipraktekkan dengan hal-hal yang kecil. Saya sangat setuju. Saya membeli ini sebenarnya tidak butuh, hanya membantu, menolong. Bagus pemikiran yang luar biasa. Tapi satu sisi ada yang mengatakan ketika saya menjajakan makanan atau jualan, "Maaf Pak, saya tidak butuh. Anak-anak saya tidak suka." Padahal kalaupun juga dia memiliki kasih yang benar, kasih yang bisa diimpakkan sedikit saja. Dia menolong saya membeli jajakan makanan itu, dia tidak akan menjual mobil atau menjual motor sebenarnya. Kalaupun dia tidak suka, dia bisa beli dan bisa jual kembali atau berikan kepada orang lain. Dia berkecukupan, dia kaya. Dia tidak akan jadi miskin. Paling kita jualan makanan berapa sih untungnya? Paling 3.000 atau 5.000 rupiah paling tren tinggi. Nah di sini kasih itu diuji. Kasih itu ditunjukkan, kasih itu dinyatakan. Hal sepele pun kita belum bisa praktek tentang kasih. Bagaimana kita menolong sesama seiman? Hanya jualan makanan aja masih hitung-hitungan. Tapi kembali, saya tidak memaksa orang harus apa yang saya mau. Itu satu contoh, selalu ilustrasi saja saudara. Jadi kasih itu mudah diucapkan. Praktek hal kecil, berat sebenarnya. Nah kembali kepada tema pagi ini mengenai menumpuk bara api di atas kepala. Ada 3 hal penting dalam Roma 12 ayat 9 sampai 21.
Yang pertama saya bilang tadi, kita bicara pengampunan. Yang kedua bicara doa dan pelayanan. Yang ketiga bicara pertobatan total. Bicara pertobatan yang all out, saudara. Yang pertama pengampunan, kalau kita lihat di Roma 9 ayat 10, 14, 15, 17 sampai dengan 21, paralel dengan Amsal 25 ayat 21 sampai 22. Sama, bicara pengampunan juga. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Membalas kejahatan orang lain dengan pengampunan, dengan cinta, dengan kasih sayang. Mungkin kita di kantor, di lingkungan, kita sering merasa dibully, merasa diomongin, merasa dianggap tidak baik, padahal berjuang sudah berbuat baik, hidup belajar berbuat benar. Tetapi berat, orang menganggap sesuatu yang keliru. Mungkin di mata orang itu selalu saya atau kami selalu salah. Nah, ini diuji dalam ayat ini bagaimana Paulus mengajarkan untuk beri pengampunan. Di lingkup lingkungan Paulus pelayanan, jemaatnya di lingkungannya ada banyak seperti itu. Mungkin saling membuli kalau bahasa sekarang, saling memfitnah, saling ngomongin. Mungkin kuping ini panas. Tetapi yang pertama tadi saya bilang, bagaimana memberi sebuah pengampunan. Ini yang memang harus kita lakukan. Mengampuni mereka. Terus mengampuni mereka tanpa batas. Secara hati nurani, secara pikiran berat. Mungkin kita bersungut-sungut kenapa orang itu seperti itu terhadap saya. Tapi sebuah pembelajaran. Nah, bagaimana kita memahami firman ini? Ada satu pertanyaan mungkin sederhana dan lucu. Apakah Alkitab itu firman Allah? Yes, pasti Alkitab itu firman Allah. Anak kecil pun juga tahu. Tapi jadi persoalan, firman Allah ketika dipahami dengan benar dan menafsir dengan benar. Begitu juga memahami konteks ayat ini. Jika asal comot aja ayat Perjanjian Lama, salah menafsir dan memahami firman Allah, tidak menjadi firman Allah. Hanya ide manusia menurut rekayasanya, pakai ayat-ayat Alkitab untuk menguntungkan dirinya sendiri. Berat saudara untuk memahami konteks ayat ini. Harus lihat teks dan konteks. Kejadiannya di kapan, tahun kapan, untuk siapa. Terus yang kedua saudara, doa dan pelayanan. Kalau kita lihat di Roma 11, 13 sampai 16. Doa dan pelayanan ini dikatakan di dalam ayat Roma ini, kita satu tubuh dalam melayani. Kita jadi kompas dalam melayani, jadi arah buat mereka yang melihat, yang mendengar, yang memberikan sikap hidup kita terhadap mereka. Ketaatan dalam melayani itu diuji saudara. Orang bertobat karena pengampunan. Salah satu contoh sejarawan Yahudi bernama Josephus Flavius. Dia bukan orang Kristen saudara. Dalam bukunya menulis mengkisahkan tentang Petrus ketika ada di Roma zaman Kaisar Nero. Satu kali Petrus melayani di Roma pada zaman Kaisar Nero, pikirannya berat seperti menumpuk bara api di atas kepalanya. Karena melihat orang-orang Kristen dianiaya dan diadu dengan singa, menjadi gladiator. Di hatinya ciut, dia gentar, pikirannya panas. Bagaimana saya harus melanjutkan pelayanan ini ketika menghadapi tantangan yang berat. Ketika Petrus berencana untuk kembali ke Yerusalem, ketika ada di gerbang Avia, di gerbang Roma itu, tiba-tiba Yesus datang dengan bahasa Latin dan bertanya, "Kopaktis Domini, iterum Romanio crucifixi Petrus." Mau kemana guru? Petrus tanya. Yesus menjawab, "Aku mau ke Roma untuk menyalibkan diriku yang kedua kali jika itu perlu." Hati Petrus luluh. Hati Petrus berasa teriris-iris. Dia tunduk, dia sujud di kaki Yesus. Seketika dia mengadah dan terbuka matanya, Yesus hilang.
Akhirnya Petrus kembali semangat, bangkit. Tadinya beban berat seperti menumpuk bara api di atas kepalanya, dia kembali ke Roma. Bahkan Petrus mati disalib terbalik menjadi martir Allah. Pertobatan yang luar biasa, pelayanan yang luar biasa. Inilah pelayanan Petrus yang sangat luar biasa, saudara. Ini sebuah pembelajaran, kita tidak mungkin tidak seperti itu. Kita tidak sampai seperti itu, saudara. Nah, yang ketiga, saudara, pertobatan total atau pertobatan all out. Kembali menumpuk bara api di atas kepala dilatar belakangi kisah sebuah Mesir kuno sebenarnya. Latar belakang menumpuk bara api ini adalah pertobatan orang-orang Mesir kuno. Pengakuan akan dosanya di hadapan masyarakat sekitar telah menjadi budaya dan tradisi. Pertobatan dilakukan. Dia mengambil sebuah tempat, taruh di atas kepala, dan bara api ditumpukan di atasnya. Dia berkeliling sambil mengatakan, saya telah berdosa, tolong ampuni saya. Ini sebuah tradisi yang memang mungkin jarang dan ada gitu. Dan ternyata itu dilakukan di zaman Mesir kuno sebagai pembelajaran. Nah, kata kiasan ini disesuaikan dengan konteks. Kalau konteks menumpuk bara api di atas kepala di zaman Roma, pendengar Roma itu sudah terbiasa, sudah umum disampaikan. Dan kalau kita di zaman sekarang mungkin agak berat. Saya bilang tadi tidak mudah menafsirkan firman apa yang kita pikirkan. Jadi kiasan-kiasan ini, kata kiasan ini membangun jiwa kita, membangun pemahaman kita untuk kita memahami lebih dalam lagi. Jadi bicara menumpuk bara api di atas kepala juga bicara pemurnian. Kalau kita lihat di Maleakhi 3 ayat 2 dan 3. Di Yesaya 6 ayat 5 dan 7 itu juga bicara penyucian dari kenajisan. Prase menumpuk bara api bicara ketaatan, bicara penyucian, bicara pengampunan dosa, bicara pemurnian, dan juga bicara pentahiran. Yang menjadi kesimpulannya, saudara, begini. Prase menumpuk bara api merupakan kata kiasan, yaitu untuk hidup dalam kasih. Kasih, impartasi kasih Yesus kepada kita, kita impartasikan kasih kepada orang lain. Dapat diaplikasikan dalam melayani dan menjadi kompas. Kita menjadi satu tubuh dalam praktek pengampunan, praktek doa dan melayani, praktek pertobatan total secara all out, ya Bapak. Ini yang perlu kita pahami, yang perlu kita sadari. Perlu pertobatan total secara all out kepada Bapa di surga. Inilah pembelajaran hari ini mengenai menumpuk bara api. Today message pagi ini menjadi sebuah kiasan untuk membangun jiwa kita, pikiran kita, langkah kita, pertobatan kita, pelayan kita untuk lebih sungguh-sungguh dan serius. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terus tonton video-video berikutnya untuk kita dapat pembelajaran dan pencerahan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Amin.